Apakah film Dirty Vote berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan Capres-Cawapres, khususnya Prabowo Subianto? Ya, menurut saya berpengaruh, sangat berpengaruh, yakni akan membuat semakin solid pendukungnya Prabowo, dan kemungkinan besar akan terjadi migrasi besar-besaran dari kubu 01 dan 03 ke kubunya Prabowo atau 02. Mengapa demikian? Karena film itu jelas-jelas menuduh pemerintahan Jokowi sebagai pihak yang melakukan kecurangan terhadap atas Pilpres yang akan berlangsung 2 hari yang akan datang ini. Nah, dalam hal ini Jokowi tentu saja kemudian dalam kurungnya adalah 02 yang ditarget. Ya, karena di situ ada anaknya Pak Jokowi kan. Jelas sekali dari data-data sampel-sampel yang diajukan dalam Dirty Vote itu adalah tudingan kecurangan-kecurangan para pejabat pemerintah yang dituding sebagai berpihak kepada 02. Dan dari keseluruhan, maka publik akan sangat bisa menebak bahwa film itu ditujukan untuk menyerang 02 secara tidak langsung. Nah, serangan-serangan beruntun yang diarahkan kepada 02 kan bukan hanya kali ini saja terjadi, tetapi sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk di debat Capres dan Cawapres. Yang paling menonjol adalah debat Capres. Serangan yang begitu menggebu dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada debat Capres yang lalu. Bukankah itu berdampak sangat buruk bagi mereka sendiri kan? Dan sebaliknya, dampaknya sangat positif bagi Prabowo sendiri. Justru menjadi bumerang. Kemudian suara-suara 03 banyak yang berguguran, 01 juga begitu, berpindah, bermigrasi dukungan kepada Prabowo Subianto. Begitu juga swing voter, suara-suara di lapangan yang tadinya belum menjatuhkan pilihan karena tidak simpatik atas sikap serangan kesombongan itu, akhirnya justru simpati kepada Prabowo sebagai pihak yang diserang habis-habisan. Dan oleh karena itulah kemudian surveinya 02 semakin ke sini semakin tinggi, bahkan mencapai 51% lebih, ada yang 52%. Dan sebaliknya, survei 03 anjlok terus. Karena dianggap sebagai sebuah sikap yang sombong, sikap yang kemelindi cara wong Banyumas gitu ya, keminter gitu. Ya, sikap serangan-serangan itu justru tidak berefek untuk elektabilitasnya sendiri, malah justru bumerang menguntungkan lawan politiknya. Nah, oleh karena itulah Dirty Vote ini pun menurut saya begitu. Apalagi ini politis diluncurkan di hari tenang. Menurut saya efeknya malah positif bagi 02. Selain mereka timnya menambah jadi lebih solid, justru orang-orang yang tadinya mungkin sudah di 03 atau sudah di 01 mungkin malah justru akan berpindah berbondong-bondong ke 02 demi membela 02 karena kasihan, karena ibas simpatik yang terus-terusan diserang dengan berbagai macam cara gitu, menghalalkan segala cara termasuk dengan cara film ini di hari tenang itu loh. Yang tidak simpatik sebenarnya film ini kan diluncurkan di hari tenang itu saja. Kalau data-data yang mereka gunakan kan sebenarnya bukan data baru, sudah berkali-kali sekian lama menjadi santapan publik di media-media sosial ya, termasuk tuduhan kecurangan bansos, tuduhan bansos digunakan oleh Jokowi untuk kampanye dan lain sebagainya. Itu sudah bukan hal baru lah ya. Hanya kemudian disusun dari depan sampai akhir. Pihaknya 02 mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari berbagai cara. Nah, efek inilah yang menurut saya justru berpengaruh positif bagi 02. Dan saya kira kan tidak mungkin survei kan udah tinggal 2 hari lagi. Saya kira publik justru akan semakin simpati dengan 02 akibat serangan Dirty Move itu. Dirty Move. Iya, Dirty Vote
tetapi dirty wow sebenarnya. Alah mati rokok oke. Isu metulah dimut-mut jadi. Nah kemudian ingin saya sampaikan juga, mereka di film Dirty Movie itu, Dirty Vote itu menggambarkan bahwa sejumlah kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota, yang mereka diangkat atas surat keputusan presiden, karena memang undang-undangnya begitu ya, itu dianggap di framing sebagai sebuah data yang menyebabkan pemilu ini curang, karena di framing dianggap mereka akan menjalankan perintahnya Jokowi untuk kepentingan pilpres ini. Kalau logikanya seperti itu, maka jangan salahkan juga kalau orang juga memakai logika Anda, logika kalian ini yang di Dirty Movie ini, 3 orang ini, Mbak Fitri CS ini, kalau kemudian juga menggunakan logika yang sama seperti kalian berlogika, yakni bahwa orang hari ini tahu kalian bertiga ternyata adalah mantan anak buahnya Pak Mahfud MD, bahwa kalian adalah satu tim dengan Pak Mahfud MD dalam tim reformasi hukum yang dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di bawah Dewan Arahan, yang dimana di situ Pak Mahfud MD adalah ketua Dewan Pengarah. Kalian bertiga adalah anggotanya. Wah, ini curang nih pemilu, karena sekian ratus gubernur wali kota adalah pejabat yang diciptakan oleh Pak Jokowi atas surat keputusan presiden. Maka sekali lagi, Anda juga, wah ini orang-orangnya Mahfud MD ini, pasti ini bekerja untuk Mahfud MD. Kan bisa begitu anggapan orang, kalau logika yang sama dipakai. Nah, kan orang sekarang tahu siapa kalian, ternyata pernah jadi satu tim dengan Pak Mahfud MD di tim reformasi hukum bentukannya Pak Mahfud MD. Belum lama itu bekerja sejak Mei 2023 sampai berlaku akhir Desember 2023. Kemarin 2 bulan yang lalu kan, artinya kan masih intens dengan Pak Mahfud MD, sudah pada proses kampanye itu. Oke, itu saja saya kira ya. Sekali lagi menurut saya pengaruhnya malah positif bagi 02. Nggak usah panik gitu. Pengaruhnya positif karena itu dimaknai sebagai sebuah serangan yang bertubi-tubi kepada 02, kepada Pak Jokowi, maka dampaknya justru orang akan simpati kepada Pak Jokowi, simpati kepada 02. Percayalah, kita akan lihat besok 14 Februari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang ini satu tim dalam kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan yang diketuai oleh Susi Dwi Haryanti. Sekretarisnya adalah Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Nah, dalam tim ini, Mbak Fitri CS tidak hanya sendirian, tidak hanya 3 orang itu, tapi ada beberapa nama yang lain. Anggotanya adalah Erwin Muslimin Singajuru, Staf Sus Menko Polhukam, Amiduddin Ilmar, Mbak Fitri Susanti, Zainal Arifin Mukhtar, Ferry Amsari, Erasmus Athena Pitubulu, Fitriani Ahlan Syarif, Adam Muhsi, dan Refki Saputra.